Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang kekerasan terhadap anak-anak. Perkenalkan, nama saya Lydia, dan yang di sebelah ada Noka, dan yang di sebelah ada Salma, yang di depan ada Ratna, dan di sebelahnya ada Nadia, dan yang terakhir ada Elsa. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. UNICEF adalah badan utama untuk anak-anak dalam sistem PBB yang bekerja untuk menyelamatkan nyawa anak-anak, membela hak-hak mereka, dan membantu mereka memenuhi potensi mereka sejak mereka kanak-kanak hingga remaja. Setiap anak di dunia ini memiliki hak yang sama sejak lahir untuk hidup sehat, berpendidikan, dan memiliki masa kecil yang aman. Sayangnya, banyak anak di dunia ini tidak mendapatkan hak-hak dikarenakan berbagai faktor seperti tempat lahir, keluarga, ras, etis, jenis kelamin, kemiskinan, atau disabilitas. Konvensi Hak Anak mendefinisikan anak sebagai individu di bawah 18 tahun, kecuali ada undang-undang yang menetapkan usia dewasa lebih awal dengan tujuan memberikan perlindungan dan hak kepada sebanyak mungkin anak. Kekerasan terhadap anak adalah masalah global yang meluas, mempengaruhi sekitar 1 miliar anak setiap tahun dalam bentuk emosional, fisik, atau seksual, dan menyebabkan 1 kematian setiap 7 menit. Masalah ini tidak terbatas pada budaya, kelas, atau pendidikan, terjadi di berbagai lingkungan termasuk rumah, sekolah, dan daring atau perundungan siber. Anak-anak yang menjadi korban seringkali merasa terisolasi dan takut, terutama jika pelaku adalah orang terdekat. Faktor-faktor seperti jenis kelamin, disabilitas, kemiskinan, kewarganegaraan, atau bahkan agama dapat meningkatkan risiko kekerasan. Pada tahun 2006, studi PBB memberikan serangkaian rekomendasi tentang cara mengakhiri kekerasan terhadap anak, dan Sekretaris Jenderal menunjuk perwakilan khusus untuk memastikan tindak lanjut yang efektif dan memantau pelaksanaannya. Agenda 2030 menunjukkan komitmen global untuk mengakhiri segala bentuk kekerasan terhadap anak, dan tindakan segera diperlukan untuk mewujudkan visi ini bagi setiap anak. Dukungan yang diberikan UNICEF hingga sampai saat ini untuk melindungi anak-anak terjadi di Gaza. Itu semua terjadi akibat konflik antara Palestina dan Israel. Dukungan yang diberikan UNICEF meliputi banyak hal. Di antaranya yang pertama, UNICEF memberikan dukungan psikososial dan kesehatan mental akibat trauma berat yang dialami oleh anak-anak di Gaza. Yang kedua, UNICEF memberikan ruang ramah anak untuk bermain, belajar, dan lingkungan yang nyaman. Dan yang ketiga, UNICEF mendidik anak-anak dan pengasuh tentang bahaya persenjataan yang belum meledak. Dan yang keempat, UNICEF memberitahu kepada semua pihak termasuk internasional tentang kewajiban melindungi anak-anak berdasarkan hukum humaniter. Perlindungan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan revisi dari UU Nomor 23 Tahun 2002. Dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah setiap individu yang merupakan pencapai usia 18 tahun termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan. Sementara itu, hak-hak anak diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 19 yang mencakup hal-hal berikut. Setiap anak memiliki hak untuk hidup serta tumbuh dan berkembang secara layak. Anak berhak dapat berlindung dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Anak berhak memperoleh pendidikan dan layanan kesehatan. Anak juga berhak untuk tinggal di lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembangnya. Masa berlaku Anda sudah habis. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.